Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1765. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ibu Tulang sangat akrab, seolah-olah dia telah pernah melihatnya di suatu tempat. Namun pada saat ini dia akhirnya mengingatnya dengan jelas. Napas itu, suara itu, jelas itu adalah leluhur Seribu Tulang. Tapi kenapa dia ada di sini? Guilong dan yang lainnya hadir juga terkejut dengan ekspresi membosankan di wajah mereka. Jika leluhur Seribu Tulang ini benar-benar Seribu Tulang yang berada di bawah komando Kaisar Agung Yoming, lalu siapakah orang ini? Semua orang tiba-tiba memandang Qin Chen dengan ngeri di mata mereka. Mereka tidak bisa tenang di dalam hatinya. Tidak tahu apa sebenarnya identitas Qin Chen. Mendesis. Pada saat ini Guilong dan yang lainnya semuanya tersentak dengan ekspresi kusam di wajah mereka. Jika Raja Hantu Shenming di depan mereka ini benar-benar adalah salah satu dari 7 jenderal di bawah komando Kaisar Agung, maka identitas Qin Chen pasti sesuatu yang tidak dapat mereka tebak. Penguasa dunia bawah. Pada saat yang sama, gelar yang disebut oleh Seribu Tulang terhadap Qin Chen juga mengejutkan mereka semua, dan mereka memiliki banyak tebakan di benak mereka. Boom, sementara pada saat ini Qin Chen akhirnya pulih dari persepsinya terhadap sabit kematian, dan begitu dia mengangkat tangannya, kemudian bilah Raja Hantu jatuh ke tangan Seribu Tulang yang tidak jauh dari sana, sehingga Seribu Tulang tidak bisa menahan itu tidak terkejut. Tuan muda Chen ini, bilah Raja Hantu ini kamu gunakan di masa depan, kata Qin Chen dengan enteng. Gunakan untukku, kata Seribu Tulang. Dia tersenyum lebar dan terus mengusap-ngusap bilah Raja Hantu di depannya. Meskipun sebelumnya dia sangat meremehkan bilah Raja Hantu ini, namun sekarang Qin Chen benar-benar memberikannya kepadanya dan menyuruhnya untuk menggunakan bilah Raja Hantu ini. Jadi itu langsung membuatnya sangat bersemangat. Hei, terima kasih Tuan Penguasa Dunia Bawah. Bawahan ini pasti akan bekerja keras dan akan memenuhi harapan Tuan Penguasa Dunia Bawah, kata leluhur Seribu Tulang. Dia terkekeh. Dia sudah memiliki tulang berlapis kegelapan Wan Ming dan pertahanannya sangat mencengangkan. Tetapi karena jiwanya belum pulih sepenuhnya dan kekuatannya juga belum pulih ke puncaknya, jadi dia masih agak kurang dalam serangan. Inilah juga alasan mengapa dia tidak dapat mengalahkan Dewa Kematian untuk waktu yang lama. Tapi jika dia dapat mengendalikan bilah Raja Hantu ini, maka itu setara dengan mengisi kekuatan serangannya. Dengan kultivasinya sebelumnya, jika dia dapat sepenuhnya mengendalikan pedang Raja Hantu ini, pasti itu akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, setidaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan Dewa Kematian. Seribu Tulang mengayunkan pedang Raja Hantu itu beberapa kali di bawah pengawasan ketat banyak orang. Dan tiba-tiba aura hantu yang melonjak keluar memotong kekosongan menjadi riak, membangkitkan tatapan iri dari Guilong dan yang lainnya. Pedang Raja Hantu atau yang sering kita sebut adalah sabit kematian itu adalah salah satu harta karun teratas di tanah Telantar. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka itu pasti akan menggandakan kekuatan mereka. Tapi sangat disayangkan bahwa mereka sama sekali tidak dapat mendapatkannya, dan itu dijarah oleh orang lain. Baiklah, simpan saja pedang Raja Hantu kecil itu hanya untuk keributan besar nanti di masa depan, kata Qin Chen. Dia berkata kepada Seribu Tulang yang memegang pedang Raja Hantu dengan penuh kemenangan dan tidak bisa meletakkannya. Dia juga salah satu dari 7 jenderal dunia bawah yang hebat, seolah-olah dia belum pernah melihat dunia sebelumnya. Qin Chen tidak peduli dengan pedang Raja Hantu atau sabit kematian, namun dia sudah karena Qin Chen sudah memiliki pedang karat misterius, dan Qin Chen tidak memperhatikan senjata berharga lainnya. Di antara begitu banyak orang di sekitarnya, hanyalah Seribu Tulang yang bisa memegang sabit kematian atau pedang Raja Hantu ini. Baiklah,
Tuan dunia bawah, Anda sangat baik, kata leluhur seribu tulang. Dia tidak peduli dengan ejekan Kincen, namun ketika dia mengangkat tangannya, seketika pedang Raja Hantu itu langsung menghilang dan dia langsung menyimpannya. Setelah itu mata Kincen dengan ringan tertuju kepada Guilong dan yang lainnya di kejauhan. Seketika ditatap oleh tatapan Kincen, Guilong dan yang lainnya merasakan jantung mereka yang berdebar kencang. Aku tidak tahu apakah Master dunia bawah yang datang ke sini. Jika aku berdosa sebelumnya, aku harap Anda akan memaafkanku, kata leluhur naga Guilong. Dia buru-buru menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Dan para master lain, penguasa area terlarang, juga menundukkan tangan mereka. Mereka semua merasa cemas. Metode Kincen benar-benar mengerikan yang dapat membunuh 4 master area terlarang berturut-turut. Itu dapat dikatakan menakutkan bagi Guilong dan yang lainnya. Belum lagi sekarang mereka masih terjebak oleh labirin ruang angkasa milik Kincen. Mereka tidak berani lancang. Mengapa kalian begitu sopan? Panggil saja aku saudara Ming, kata Kincen. Dia menatap Guilong dan yang lainnya seraya tersenyum. Kincen mengangkat tangannya dengan tiba-tiba dan dengan keras. Kekuatan ruang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tiba-tiba menghilang. Seketika Guilong dan yang lainnya merasakan bahwa kekuatan mengerikan yang menindas mereka telah menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah muncul sebelumnya. Tarik kembali kekuatan supernatural domain kalian, kata Guilong. Dia dan yang lainnya semuanya menunjukkan keheranan dan menatap Kincen tanpa diduga. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Kincen akan menyimpan kembali kekuatan sihir ruang angkasanya secara langsung. Mereka mengira Kincen akan menggunakan ini untuk mengancam mereka. Tuan Ming sudah berkata sebelumnya bahwa Tuan Ming datang ke sini untuk mencari cara untuk meninggalkan tanah telantar bersama kalian. Dia tidak punya niat untuk membuat musuh. Alasan dia melakukan itu sebelumnya itu karena Dewa Kematian yang memulainya lebih dulu, kata Kincen. Dia berkata sambil mendesah dengan nada yang tulus. Mendengar itu, Guilong dan yang lainnya tercengang jika mereka tidak melihat Kincen dan paksa memenggal kepala Dewa Kematian sebelumnya. Dan hanya mendengarkan kata-kata Kincen saat ini, mereka mungkin akan mengira sedang berhalusinasi. Namun Kincen telah mengatakannya, jadi mereka hanya bisa mengikuti arahan dari Kincen. Oh, Dewa Kematian dan yang lainnya benar-benar ingin menyinggung saudara Ming tanpa alasan. Dan sekarang setelah roh dan jiwa mereka hilang, mereka pantas mendapatkan apa yang mereka lakukan. Ya, itu benar. Dewa Kematian dan yang lainnya mencari kematian sendiri. Tidak heran saudara Ming membunuhnya. Guilong dan yang lainnya nampak berkata dengan sangat baik, Dewa Kematian memang pantas mati. Mereka telah berulang kali menyerang penguasa dunia bawah, Tuan Muda Chen. Kejahatan itu tidak dapat dimaafkan. Sementara saat ini leluhur hantu iblis darah juga membungkuk dalam-dalam kepada Kincen. Penguasa dunia bawah Tuan Muda Chen sebenarnya sangat baik hati. Leluhur berdarah ini sangat mengaguminya. Nada bicara dari leluhur hantu iblis darah penuh dengan gairah yang membuat leluhur Guilong dan yang lainnya tercengang. Namun mereka juga menyetujuinya dan benar sekali. Tanpa diduga leluhur hantu iblis darah masih menjadi orang penjilat seperti itu. Ini penuh dengan omong kosong yang lebih licin daripada siapapun. Siapa bilang aku akan membiarkanmu hidup, kata Kincen dengan tiba-tiba kepada leluhur hantu iblis darah. Mendengar itu, leluhur hantu iblis darah merasakan jantungnya berdebar kencang, keringat dingin juga keluar dari punggungnya. Dia buru-buru menangkupkan tangannya. Tuan penguasa dunia bawah, aku benar-benar telah menyadari kesalahanku. Dan tolong Tuan penguasa dunia bawah untuk memaafkanku, kata leluhur hantu iblis darah. Dia sangat ketakutan. Tidak apa-apa untuk membiarkanmu hidup. Pada saat ini Kincen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ringan menatap leluhur hantu iblis darah. Mendengar kata-kata itu, leluhur hantu iblis darah sangat gembira dan buru-buru memberi hormat. Selamat Tuan dunia bawah bersedia menempatkanku di bawahmu. Maka aku bersedia naik ke gunung pedang dan turun ke lautan api demi tuanku, kata leluhur hantu iblis darah. Oh, bagus, kata Kincen yang mengangguk dan perlahan berjalan menuju leluhur hantu iblis darah. Lalu Kincen perlahan-lahan mengulurkan tangan dan meraih kepalanya. Kamu, Tuan dunia bawah, apa yang kamu lakukan? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia menjadi gemetar. Apakah kamu tidak bersedia berlindung kepada Tuan muda ini?
kata Qingchen. Dia menyipitkan mata. Mungkinkah aku akan percaya begitu saja ketika kamu mengatakan akan menyerah? Kata Qingchen. Apa ini menanam tanda budak? Begitu keempat kata ini keluar, seluruh tubuh leluhur rantai berdarah tiba-tiba membeku. Sementara di samping Guilong dan yang lainnya juga tercengang, pupil mata mereka mengecil. Menanam tanda budak kepada leluhur rantai berdarah, apakah itu mungkin? Apakah Anda bercanda? Jejak budak sering digunakan untuk meninggalkan jejak yang ditinggalkan oleh ahli kuat di jiwa bawahannya. Setelah jejak budak ditanam, maka hidup dan mati dapat dikendalikan oleh tuannya. Dan metode ini sering digunakan kepada ahli nujum dunia bawah tingkat rendah. Akan tetapi leluhur hantu berdarah itu adalah ahli transenden rangkap 3, dan di area manapun dunia bawah dia adalah sosok tingkat raksasa. Bagaimana sosok seperti itu bisa didamaikan dan ditanami dengan tanda perbudakan? Itu sungguh memalukan. Bagaimana itu bisa diterima? Leluhur hantu berdarah gemetar seluruh tubuhnya, mengangkat kepala dengan ngeri dan berkata, Tuan penguasa dunia bawah, bawahan ini bersedia untuk menghormati yang mulia, tetapi segel budak ini... Oh, apakah kamu tidak mau? Kata Qingchen. Dia menatap Suehe dengan ringan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, tetapi aku tidak akan memaksanya. Namun, kamu yang mengatakan sebelumnya berulang kali. Tetapi jika kamu tidak mau, maka aku akan memurnikan jiwamu, menyiksamu setiap hari, dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Boom, begitu kata-kata ini jauh, tuh aura yang tak terlihat dan menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuh Qingchen langsung menyelimuti leluhur hantu iblis darah. Terdengar suara yang tidak biasa dari ruang angkasa yang terdengar di kehampaan, dan kehampaan dalam radius 10.000 mil langsung dibekukan oleh Qingchen dengan kuat memenjarakan leluhur hantu iblis darah di kehampaan. Leluhur hantu iblis darah dipenjara di domain spasial Qingchen dan ekspresinya berubah drastis. Dia tahu betul kengerian Qingchen dan dengan kekuatannya saat ini mustahil baginya untuk melepaskan diri dari belenggu Qingchen. Belum lagi, leluhur hantu iblis darah memandang leluhur 1000 tulang dan iblis tua Xuanggui yang perlahan mendekat dan hatinya perlahan hancur. Qingchen sendiri bukan lagi sesuatu yang bisa dia hadapi, apalagi ditambah dengan leluhur 1000 tulang dan iblis tua Xuanggui. Kalian semuanya, leluhur hantu iblis darah pun segera memandang leluhur Guilong dan yang lainnya, mencoba untuk mendapatkan perlindungan dari mereka. Namun wajah Guilong dan yang lainnya juga nampak berubah. Mereka tidak dapat membantu leluhur hantu iblis darah sedikit pun. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah hanya memiliki dua pilihan. Yang satu adalah diperbudak oleh Qingchen, dan yang lainnya adalah mati di sini. Namun sama sekali tidak mungkin bagi Guilong dan yang lainnya untuk ikut campur tangan dalam masalah ini. Sebelumnya mereka telah terbebas dari labirin ruang Qingchen, jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah campur tangan dalam konflik antara Qingchen dan leluhur hantu iblis darah? Selain itu, leluhur hantu iblis darah memang telah bertabrakan dan bertarung dengan Qingchen beberapa kali sebelumnya, dan mereka tidak punya alasan untuk membujuk Qingchen agar tidak melakukannya. Melihat Guilong dan yang lainnya yang acuh tak acuh, hati leluhur hantu iblis darah tenggelam, dan saat berikutnya dia tiba-tiba berdiri menatap Qingchen dengan tegas. Tuanku, aku leluhur hantu iblis darah memang bersedia tunduk kepadamu dan melayanimu, tetapi sama sekali tidak mungkin bagiku untuk diberi tanda budak. Bagaimanapun aku telah berada di dunia bawah dan tanah telantar. Itu, aku tidak bisa ditanami oleh tanda budak. Itu akan mempermalukanku seumur hidupku. Berbicara tentang ini, tatapan tegas tiba-tiba keluar dari mata leluhur hantu iblis darah, dan pada saat yang sama aura asli yang menakutkan muncul di tubuhnya. Aku leluhur hantu iblis darah lebih baik mati daripada harus ditanami tanda budak. Dan aku hanya bisa meledakkan jiwa dan asal-usulku, dan aku lebih memilih untuk berakhir di sini, kata leluhur hantu iblis darah. Jejak kekejaman melintas di pupil matanya. Dia berkata dengan tajam dan gemuruh, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Jelas jika Qingchen ingin memperbudaknya secara paksa, maka dia pasti akan meledakkan sumbernya dan meledakkan dirinya sendiri. Melihat itu, Guilong dan yang lainnya berubah warna dan buru-buru mengumpulkan kekuatan mereka secara diam-diam.
Tubuh fisik leluhur hantu iblis darah melonjak, lautan tak terbatas melonjak, dan kekuatan sumbernya tidak ada habisnya. Jika sampai dia meledakkan dirinya sendiri di sini, maka kekuatan penghancur yang ditimbulkan mungkin cukup untuk sepenuhnya mengurangi seluruh kekuatan area di Istana Raja Hantu. Bahkan jika itu adalah ruang lingkup Qinchen yang diselimuti oleh domain. Namun kekuatan ledakan seperti itu mungkin akan melukai mereka semua. Hahaha, aku tidak menyangka kamu memiliki temperamen yang begitu kuat. Aku kagum akan hal itu, kata Qinchen. Dia tiba-tiba tertawa. Bodoh, pada saat ini Seribu Tulang mencibir dengan sinis dan berkata dengan jijik kepada leluhur hantu iblis darah. Leluhur hantu iblis darah, kamu masih ahli kuat di tanah telantar ini dan kamu sama sekali tidak memiliki visi untuk menilai situasinya. Kata leluhur Seribu Tulang, meskipun dia tidak tahu mengapa Qinchen tidak mengizinkan leluhur hantu iblis darah untuk segera bergabung dengan dunia kacau, alih-alih memperbudaknya sendiri. Tetapi melihat bahwa leluhur hantu iblis darah lebih suka meledakkan dirinya sendiri daripada diperbudak oleh Qinchen, dia merasa sangat meremehkan. Orang-orang biasa yang memperbudak leluhur hantu iblis darah benar-benar ingin memperbudaknya. Tapi apa identitas Tuan Muda Chen? Itu adalah berkah baginya untuk diperbudak oleh Tuan Muda Chen. Hahaha, Qinchen tersenyum ringan dan langsung menghentikan Seribu Tulang. Seribu Tulang, leluhur iblis darah ini ingin meledakkan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri, jadi jangan hentikan dia. Beri dia kesempatan ini. Tapi Qinchen melihat sekeliling. Dengan kekuatan orang ini, begitu dia meledak, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar di tempat ini. Jadi, boom! Qinchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan dalam sekejap sungai besar laut mati muncul di kehampaan. Sungai panjang ini sangat megah seperti lautan luas menutupi kehampaan di sekitar ribuan mil sekitar leluhur hantu iblis darah. Ya, dengan air laut mati ini, bahkan jika leluhur hantu iblis darah meledakkan dirinya sendiri, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada tempat ini, kata Qinchen. Dia menatap leluhur hantu iblis darah sambil tersenyum. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah menatap lautan mati yang tak berujung dan sungai panjang yang bergelombang di sekelilingnya yang menutupi kekosongan dalam radius 10.000 mil. Leluhur hantu iblis darah membuka mulutnya lebar-lebar dan tampak kusam, matanya seperti melihat hantu. Sialan, pada saat ini leluhur hantu iblis darah hanya ingin memarahi ibunya. Alasan mengapa dia berani mengancam untuk meledakkan diri itu adalah karena dengan kekuatan dan basis kultivasinya, begitu dia meledakkan diri, tidak peduli seberapa kuat domain ruang angkasa ini, maka kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan kekosongan yang tak berujung dalam radius 100.000 mil. Dan pada saat itu seluruh istana Raja Hantu akan hancur dan tidak akan ada puing-puing yang tersisa dan dia akan dikubur bersama orang-orang di sini. Inilah sebabnya dia berani memberitahu Qinchen bahwa dia akan meledakkan dirinya sendiri untuk memasak Qinchen tidak menanam tanda budak pada jiwanya. Tapi sekarang leluhur hantu iblis darah memandang ribuan mil air laut mati yang berkelok-kelok di sekitar. Dibandingkan dengan air laut mati ratusan kali, itu ratusan kali lebih banyak daripada lautan mati yang dikendalikan oleh iblis tua Xuan Gui. Leluhur hantu iblis darah tidak bisa menahan wajah pahit dan merasa pahit di mulutnya. Akhirnya leluhur hantu iblis darah nampak kebingungan apakah dia akan meledakkan dirinya sendiri. Tetapi dengan cara itu dia akan menghilang tanpa jejak sedikit pun. Namun ketika leluhur hantu iblis darah berada dalam dilema pada saat ini, Guilong dan yang lainnya sama sekali tidak peduli dengan pikiran leluhur hantu iblis darah, karena perhatian mereka benar-benar terpana oleh air laut mati yang begitu bergelombang di depan mereka. Begitu banyak air laut mati, ya Tuhan. Benarkah air laut mati Seribu Tulang dan iblis tua Xuan Gui diberikan oleh orang ini? Untuk sementara Guilong dan yang lainnya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Air laut mati yang dikendalikan oleh Seribu Tulang dan iblis tua Xuan Gui semuanya diberikan oleh orang ini. Pada saat ini dibandingkan dengan Qinchen, mereka langsung terbangun. Air laut mati yang dikendalikan oleh Seribu Tulang dan iblis tua Xuan Gui itu sangatlah kecil, tetapi ini benar-benar seperti lautan. Namun pada saat yang sama mereka juga memikirkan fakta mengerikan lainnya. Anak ini ketika dia berhadapan dengan dewa kematian, dia sebenarnya tidak menggunakan semua kemampuannya. Karena dengan air laut mati ini bagaimana dewa kematian dan yang lainnya bisa bertarung dengan sekuat tenaga? Tidak salah untuk mati sama sekali. Guilong dan yang lainnya terkejut dan mereka semua tersentak. Ketika bertarung melawan dewa kematian dan yang lainnya, Qinchen tidak menggunakan semua kekuatannya.
Jika tidak, jika dia menggunakan air laut mati ini, bagaimana mungkin Dewa Kematian dan yang lainnya bisa bertahan sedikit pun? Leluhur hantu iblis darah, bukankah kamu sedang marah dan ingin meledakkan dirimu sendiri? Mengapa tidak melakukannya sekarang? Kata Qin Chen. Dia menatap leluhur hantu iblis darah yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Qin Chen pun terkekeh dengan pelan. Leluhur hantu iblis darah ingin menangis tanpa air mata, tetapi dia bingung dan tidak tahu harus berkata apa.